Salam sejahtera. Renungan firman Tuhan pada hari Rabu tanggal 4 Februari 2026, Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Tema setialah. Dahulu kala ada seorang pemuda yang bekerja sebagai penjaga pintu gudang sebuah istana yang sangat luas. Tugasnya sederhana, memastikan pintu tertutup rapat dan menyapa setiap orang yang lewat dengan sopan. Bertahun-tahun ia melakukan hal yang sama. Teman-temannya menertawakannya. "Kenapa kamu begitu serius menyapu debu di engsel pintu? Tidak akan ada yang peduli." Namun pemuda itu menjawab, "Raja mempercayakan pintu ini padaku, maka aku akan menjadikannya pintu yang paling bersih di kerajaan ini." Suatu hari sang raja memanggilnya, bukan untuk memecatnya, melainkan untuk menjadikannya gubernur provinsi. Raja berkata, "Aku telah mengamatimu selama 5 tahun melalui kamera pengawas tersembunyi. Jika engkau bisa menjaga sebuah pintu tua dengan penuh integritas dan sukacita tanpa diawasi, maka aku tahu engkau akan menjaga rakyatku dengan cara yang sama." Pemuda itu setia dalam perkara-perkara kecil sehingga diberikan perkara-perkara besar. Setia dalam perkara kecil adalah prinsip mendasar yang sering kita temukan dalam ajaran Kristen. Ini bukan sekadar menunggu giliran untuk sukses, tapi tentang pembentukan karakter. Perkara kecil adalah ujian karakter. Tuhan jarang memberikan tanggung jawab besar secara mendadak. Ia biasanya memberikan benih terlebih dahulu. Perkara kecil adalah tempat latihan, di mana tidak ada orang yang melihat, tidak ada tepuk tangan, dan mungkin terasa membosankan. Kesetiaan di sini membuktikan bahwa Anda layak dipercayai. Kesetiaan adalah ketaatan yang konsisten. Banyak orang bisa bersemangat saat mengerjakan proyek raksasa, tapi hanya sedikit yang tetap tekun saat harus membersihkan ruangan atau menyusun dokumen. Kesetiaan artinya melakukan hal-hal biasa menjadi luar biasa, karena kita melakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Promosi adalah dampak, bukan tujuan. Kita tidak setia agar kita naik jabatan. Kita setia karena itu adalah identitas kita sebagai anak Tuhan. Ketika karakter kita sudah matang dari perkara kecil, kapasitas kita secara alami akan membesar untuk menampung perkara yang lebih besar. Tuhan seringkali memperhatikan kita justru di saat kita merasa tugas kita tidak berarti. Dunia mengajar kita untuk mengejar kesuksesan instan, namun kerajaan Allah bekerja seperti biji sesawi. Matius 13 ayat 31 sampai 32. Sesuatu yang paling kecil tetapi memiliki potensi pertumbuhan yang paling besar. Tuhan tidak mencari orang yang berkemampuan besar, tetapi Tuhan mencari orang yang memiliki ketaatan besar dalam hal-hal kecil. Kita mungkin merasa peranan kita hanya seperti baut kecil di gereja, di kantor atau di keluarga. Tapi di mata Tuhan, tanpa baut yang setia, rencana besarnya tidak akan tegak berdiri secara utuh melalui kita. Kesetiaan bukanlah tentang besarnya tugas, melainkan tentang besarnya kasih yang kita berikan saat mengerjakannya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur untuk rahmat-Mu, untuk kehidupan yang masih Tuhan beri. Ajarlah kami untuk selalu setia dalam melaksanakan tanggung jawab yang Tuhan emban. Setia sebagai suami, setia sebagai istri, setia sebagai anak-anak, setia melakukan pekerjaan kami dengan baik dan bertanggung jawab.
Dan biarlah dengan kesetiaan itu Tuhan memberikan kami kesempatan yang lebih besar. Berkati kami sekalian, berkati pendengar sabda-Mu dalam seluruh pergumulan-pergumulan hidup. Dan biarlah kami menjadi berkat ketika Tuhan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Saya Pendeta Yuliana A. Ambu.